Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital kelas C4 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Pina Jessica Nurul, NPM 10121032. Nama saya Sofi Syahna Sofia dengan NPM 10121057. Nama saya Mila Diana dengan nomor NPM 10121012. Di sini kami melakukan salah satu wawancara di usaha UMKM Bedroom Store ID di salah satu di Bandung yang berlokasi di Balai Endah. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Saya Mila Diana dan ini rekan saya. Nama saya Sofi Syahna. Saya Pina Jessica Nurul. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Di sini kami ingin sedikit mengetahui informasi mengenai usaha yang Bapak sedang lakukan. Sebelumnya, boleh perkenalan Bapak dengan Bapak siapa dan Bapak menjabat sebagai apa? Dengan Hafid Julfikar sebagai pemilik. Boleh diceritakan mengenai usaha Bapak secara singkat aja. Usaha ini namanya Bedroom Store ID. Berdiri dari tahun 2018 semenjak saya resign dari perusahaan farmasi. Setelah itu saya membuat usaha kecil-kecilan di pasar minggu, terus emperan kayak gitu. Alhamdulillah dengan adanya marketplace online, alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan dan seperti ini. Jadi berdirinya itu tahun 2018. Ya, 2018. Untuk Bedroom ID ini menjual apa aja Pak? Sama bervariasi? Ya, Bedroom Store ID menjual spray, terus tuh bed cover dan sarung kasur dengan berbagai macam motif, polos dan motif accessory. Untuk menentukan harga jualnya Bapak gimana? Untuk menentukan harga jual itu panjang sih kalau menentukan harga jual. Soalnya kan harus ada rumusnya menentukan harga jual. Pertama ya kita ikuti dulu harga pasarnya gitu. Terus paling kita nanti ngikutin harga pasar. Untuk kualitas produknya bisa dijelas sedikit yang lebih menonjol mungkin dari yang lain. Kualitas kita lebih dibandingin dengan produk lain. Kalau menurut saya itu kita tuh udah QC udah tiga kali QC sebelum produk sampai di konsumen. Ya, jangan sampai produknya salah kirim. Terus kita tuh dipilih dulu produknya sudah benar, perannya sudah benar, terus tuh alamatnya sudah benar. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya dicari ada kecacatan gitu pada garansinya Pak? Untuk kecacatan kita selalu tampilkan dalam keterangan. Apabila misalkan ada keterangan atau ada kekurangan dan cacat, bisa ditukar kembali dengan bukti yang sangat kuat seperti video atau foto. Ada jarak waktunya juga ya? Ada jarak waktunya juga, sehari 2 hari setelah sampai. Kalau misalnya untuk memesannya itu dan gimana aja kalau misalnya kita secara langsung ke tempat kayak gini gitu? Untuk sekarang masih bisa, cuman kita dianjurkan untuk membelinya lewat media sosial atau marketplace. Kalau misalnya untuk waktu pengiriman barangnya paling lama gitu Pak? Paling lama 2 hari, mengikuti batas waktu yang dikirimkan oleh marketplace. Jika misalnya yang dipesan kosong, biasanya Ya. dilakuin apa itu? Pertama kita usahakan dulu
cari supplier yang lain. Kalau misalkan tetap gak ada, kita hubungi si konsumennya, produknya apa mau diganti motif atau mau di cancel dulu barangnya. Untuk pembayarannya kalau di sini cash bisa, transfer juga bisa. Kalau untuk strategi pemasarannya, Untuk strategi pemasarannya sekarang kita pertama lebih difokuskan di media sosial, lalu di marketplace. Ya sekarang di media sosial yang lagi ramai itu di TikTok. Ya TikTok. Ada live sehari, live 6 jam. Ada. TikTok, Shopee, ya Shopee juga live ada. Tokopedia terus saja ada. selanjutnya ada nggak sih yang bertanggung jawab di pemasaran? Untuk yang bertanggung jawab di pemasaran sekarang saya sendiri yang bertanggung jawabnya, yang memasarkan untuk strategi pemasarannya saya sendiri, belum ada bagian. Terus bagaimana cara perusahaan menjaga hubungan baik dengan konsumen? Pertama kita training dulu si customer service-nya, bagaimana cara melayani ketika barangnya ada konsumen komplain, ada konsumen yang menanyakan produk kita, lebih ke pelayanan di customer service. Dan kan kita juga kasih garansi juga apabila kita bertanggung jawab apabila barang tidak sesuai dengan pesanannya. Bagaimana cara Bapak dalam menentukan lokasi dan apa yang menjadi peluang dalam menentukan lokasi itu? Lokasi apa? Lokasi usaha. Lokasi usaha. Pertama kita cari lokasi usaha yang gampang diakses oleh banyak kendaraan. Karena kendaraan karena kan kita berhubungan dengan ekspedisi pengiriman barang itu diutamakan, itu yang bisa akses kendaraan roda 4. Kedua yang bisa memungkinkan atau misalkan dengan kapasitas yang kerja sama produksinya. Jadi yang kalau gini kan lebih besar kan. Bagaimana cara pengawasan gudang? Untuk pengawasan gudang, pertama sekarang kita udah memakai CCTV. Yang kedua kita untuk barang masuk dan keluar kita ada catatan. Kalau untuk spesifikasi jabatan itu seperti apa ya Pak? Kalau misalkan di toko ini untuk karyawan baru, nah itu ada nggak sih spesifikasi khusus, misalnya harus pendidikannya harus S1 dan lain sebagainya? Yang diutamakan untuk sekarang saya tuh spesifikasinya orang yang rajin sholat, ibadahnya aktif gitu, terus tuh rajin gitu. Sekarang emang yang diutamakan itu dulu, tapi untuk misalkan ya untuk bagian-bagian tertentu harus punya keahlian khusus seperti menjahit, terus desain ya sama konten kreator. Nah, kalau misalkan cara Bapak mengevaluasi para karyawan itu seperti apa? Untuk evaluasi, pertama kita sekarang udah ada catatan data masalah. Terus yang kedua kita harus rutin setiap hari Sabtu ada briefing, sharing dengan yang kerja, bagaimana misalkan ada masalahnya kita sharing, cari solusinya. Apa misalkan ada program baru kita sampaikan gitu. Kalau misalkan dari hasil evaluasi itu ada kekurangan atau apa, mencari solusi itu kadang-kadang apa? Ada cari solusi
evaluasi bareng-bareng. Cuma yang menentukan nanti ada bagiannya. Nah, untuk cara pemilihan karyawan supaya produktivitas yang berkualitas itu kan ditentukan dari sumber daya manusianya Ya. dari karyawannya. Nah itu bagaimana yang dilakukan oleh Bapak saat ini? Yang pertama monitoring, pelatihan sama monitoring. Jadi kalau misalkan bagian desain ini monitoring gimana cocok atau enggak dengan produk kita, konten kreatornya juga kita monitoring, terus ada bagian Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan inovasi Dari produknya ini atau dari pelayanan? inovasi produk. ya? Untuk inovasi produk pertama kita survei dulu di media sosial marketplace tentang motif apa yang ramai, atau misalkan ukuran spray yang apa yang lagi ramai sekarang. Nah, kayak terus kita fokus di situ. Kalau misalkan lagi rame untuk produk lebih ke Korea-Koreaan, nah kita mengikuti gitu. Terus itu untuk inovasi pelayanan setiap bulan kita atau setiap sampai sekarang kita terus evaluasi ya untuk pelayanan lebih baik lagi. Ada nggak sih faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan? Faktor pendukung Ada penghambat. jalannya usaha ini. Faktor pendukung itu yang pertama faktor pendukung apanya? Yang pertama yang pendukung ini pertama dari sistem bekerjanya di sini. Karena di sini sistemnya kita mengutamakan kekeluargaan kita tuh. Jadi bagaimana caranya di tempat kerja ini tuh bisa nyaman senyaman mungkin. Terus 4 faktor pendukung untuk usaha ini. Untuk penghambatnya pertama dari supplier, karena supplier kita terbatas ya produknya, sehingga ketika kita pemesanan banyak kadang tersendat di situ lama ya. Tapi biasanya kalau misalkan terjadi hambatan kayak gitu, ada supplier cadangan nggak Pak? Ya ada caranya. Sekarang itu karena ada di Bandung atau di Indonesia emang udah produknya terbatas, maka kemarin juga saya sudah pesan juga untuk produk importnya ada itu dari Cina ya. Kalau dari sumber daya manusianya, dari karyawan-karyawannya ada pendukung dan penghambatannya. Oh, Dari pengembangan kayak pelatihannya, misalnya ada yang susah mungkin ya. karyawannya. Sampai untuk saat sekarang sih masih ada hambatan-hambatan seperti itu. Pertama dari komunikasi sih, karena manajemen kita belum terstruktur sehingga banyak hambatan-hambatan seperti komunikasi. Jika ada karyawan yang tidak kualitas atau berprestasi, biasanya perusahaan itu masih reward atau hadiah seperti apa buat karyawannya? Untuk sampai sekarang untuk reward itu belum ada, tapi untuk kedepannya kita sudah rancang ada punishment and reward. Jadi apabila misalkan performanya kurang, ada hukumannya. Terus apabila kerjanya baik atau sesuai dengan dia, nanti ada juga reward. Untuk perusahaannya kok mungkin peraturan khusus Pak? Untuk peraturan khusus setiap perusahaan pasti ada ya peraturan khusus yang seperti biasa ada khusus
jam kerja kita dari jam 8 pagi sampai jam 5. Ya ada. Kalau misalnya ada yang melanggar dari peraturan itu Pertama kita kasih teguran dulu. Kedua kita teguran, terus kedua kita ajak ngobrol dulu kenapa ada kendala apa sampai dia tidak mengikuti peraturan. Apabila misalkan sudah ditegur dan sudah diajak ngobrol ya tetap masih seperti itu, ya jalan yang terakhir yaitu kita kasih saran untuk lebih baik keluar. Dan jika suatu waktu nih Pak harus ada pengurangan karyawan, nah itu apa aja sih yang jadi pertimbangan untuk mengurangi karyawan itu? Kalau masalahnya apa ya? Ya PHK. Alhamdulillah sih sampai sekarang kita belum sampai memecah atau misalkan ya masih stabil alhamdulillah. Adapun yang mengeluarkan diri gitu, kalau dari perusahaan belum ada. Cuman kalau misalkan nanti kalau amit-amit misalkan pada jual kurang berapa saya itu keputusan terakhir gitu. Jadi saya itu berprinsip jangan sampai mengeluarkan ya gitu. Berprinsip saya gitu. Pastilah perusahaan meminta yang terbaik. Iya gitu. Ya. Mungkin itu ya Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Ya. Sangat bermanfaat tentunya untuk kami semua. Ya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.